Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada anak-anak sekalian. Kita akan memasuki pembahasan pokok bahasan computational thinking atau berpikir komputasi. Ini merupakan suatu mungkin hal yang baru ya, istilah baru di dalam pembelajaran TIK. Nah, apa itu computational thinking? Nah, kita akan pelajari sekarang ya. Ya, kita mulai ya. Ya, apa itu berpikir komputasi? Nah, ini menurut beberapa ahli. Ini contohnya yang disampaikan oleh Janet Wing ya, sebagai Corporate Vice President of Microsoft Research. Ini computational thinking is the thought process involved in formulating problem and their solution so that the solution are represented in a form that can be effectively carried out by an information processing agent. Aduh, maaf nih, ini bahasa Inggrisnya kurang bagus Bapak nih ya. Atau diterjemahkan oleh ke dalam bahasa kita itu, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya sehingga solusi tersebut direpresentasikan dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh agen pengolah informasi. Nah, jadi berpikir komputasi adalah proses berpikir sebetulnya ya. Bagaimana mengolah pikir kita ya dalam memecahkan masalah dan nanti mengambil solusinya nanti dapat dipresentasikan oleh agen pengolah informasi ya. Ini agen olah pengolah informasinya itu bisa dia seorang menjadi programmer atau dia siapa saja ya yang terlibat dalam proses pemecahan masalah ya. Nah, ini berdasarkan Janet Wing ya. Kemudian sebetulnya berdasarkan secara perkembangannya ini diawali computational thinking ini oleh Seymour Papert ya. Seymour Papert ini pada tahun 80 dan tahun 96 ya. Ini diperkenalkan ya. Nah, ini tahun 2018 pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah ya. Ini tujuannya untuk mengenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa sehingga banyak diikuti oleh negara termasuk Indonesia mulai tahun 2018 ini memasukkan dalam kurikulum di sekolah ya, dari mulai SD, SMP dan SMA ya. Nah, kemudian mengapa harus belajar computational thinking atau berpikir komputasi ya? Nah, ini pertama kita sudah maklum perkembangan industri dari industri 1 ya pada abad ke-18 berkembang industri 2 ya, ditemukannya mulai dari mesin ya, mesin uap tahun 1724, kemudian industri 2 kemudian ada roda bergerak ya, kemudian elektronika, kemudian dan mesin-mesin pada tahun 1969. Nah, sekarang sudah sangat luar biasa ya. Industri 4.0 ini adalah cyber physical system. Jadi sudah memakai Internet of Things ya dan big data. Ini luar biasa karena kita dapat mengerjakan pekerjaan tidak perlu dalam satu tempat ya. Kita dapat mengerjakan itu hampir tidak dibatasi tempat dan waktu ya. Kita biasa secara bekerja online, secara langsung ya. Kemudian juga berubah dari sosial kemasyarakatan juga ini
kepada poin 5.0 ya. Ini sudah berubah sekali dalam budaya kita sehari-hari, di mana kita belanja bisa online langsung ya, kita bisa konferensi langsung dari berbagai tempat ya. Nah, ini sudah sangat berubah sekali ya. Ini 4 tahun yang lalu lembaga riset McKinsey sudah merilis bahwa dampak dari revolusi industri 4.0 ini 3.000 kali lebih dahsyat dari revolusi industri pertama. Nah, ini sehingga akan berpengaruh pada kompetensi SDM ya. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0 tidak bisa ditawar lagi. Kompetensi SDM terkait perubahan dunia kerja adalah kunci sukses bila tidak ingin menjadi penonton dalam revolusi industri 4.0 ya. Sehingga nanti orang yang bisa bertahan dalam dunia industri 4.0 ini adalah orang yang menguasai dunia digital dan menjadi kreator. Jadi bukan hanya penonton, bukan hanya pemakai. Nah, yang bertahan itu hanya orang-orang yang memahami dunia digital ya. Nah, cuman berpikir pemikiran komputasional teknik pemecahan masalah sangat luas wilayah penerapannya. Ini bukan hanya menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya computational thinking ini merupakan fondasi ya, fondasi cara berpikir. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini computational thinking ini sebagai fondasi untuk proses ilmu yang lainnya ya. Nah, ini ada pilar-pilar computer engineering ya, network, analisis data (DA) ini, kemudian algoritma pemrograman, dan SOC ini dampak sosial ya, sosial akibat perkembangan teknologi. Nah, ini akan membangun suatu computing praktis ya. Nah, kemudian di atasnya adalah ICT ya, jadi information computer technology ya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIC itu ya. Jadi ini kalau yang di atas ini yang sudah praktis, tinggal memakai hasil dari proses dari computational thinking itu ya. Jadi computational thinking ini sebagai basic ya, basic untuk perkembangan pengetahuan selanjutnya ya. Nah, ya kita lanjut. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam computational thinking ya, ada minimal kita ketahui ada 4 ya, ada 4 prinsip ya. Yang pertama berpikiran computational thinking, pertama dekomposisi ya, dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Ini dekomposisi itu cara berpikir bagaimana memecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dan menyelesaikan satu persatu dan mengidentifikasi pembagian dari mana masalah itu datang ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu permasalahan, kita dipecah-pecah dulu ya menjadi yang lebih kecil ya, sehingga nanti akan fokus ya, fokus penyelesaiannya kepada hal-hal yang kecil tersebut ya. Nah, contohnya begini. Contohnya ini ada persamaan matematik ya. Ini kan sangat kompleks ya. Ada pengurangan ya, penjumlahan, perkalian dibagi lagi dengan penjumlahan dan pembagian dikalikan lagi. Nah, tentu ini kalau sekaligus ya, ini sangat mungkin akan kesulitan ya. Nah, tetapi kalau kita penyelesaiannya dengan cara dekomposisi, artinya memecahkan menjadi bagian-bagian tertentu dulu, nanti diselesaikan. Jadi misalkan kita selesaikan dulu, hitung terlebih dahulu ya, 34 kali 24 plus 3 kali 4, kemudian hitung ini ya, 23 plus 27 per 3. Nah, baru kita bagi ya tahap dengan A dan B ya. Nah, kemudian kita bagi
yang terakhir ini yang D, kalikan tahap C dengan 8. Ya, contoh yang kedua, ini misalkan kita akan membuat suatu produk baru ya. Nah, ini sebagai prosesnya ya, bagaimana membuat dekomposisi dari big test ya. Big test ini yang tugas yang besar ini ya, kemudian dianalisis, dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil, kemudian disintesa, akhirnya menjadi ada solusinya ya. Contoh misalkan kita akan membuat makanan terbuat dari kentang ya. Nah, ini kita pecahkan permasalahannya, karena kita membuat makanan dari kentang ini yang terbersit di pikiran kita apa ini ya. Jadi kita misalkan produk makanannya seperti apa ya. Nah, kemudian apa rasa yang akan diberikan ya. Nah, kemudian bagaimana cara memproduksinya ya. Kemudian apa saja bumbu dan bahan yang disediakan. Nah, kemudian apa packing yang digunakan ya. Kemudian siapa yang jadi target pemasaran. Nah, kemudian apa strategi pemasaran yang dilakukan. Nah, ini dianalisis sehingga nanti akan fokus penyelesaian ini per item ini ya. Per item ini diselesaikan. Jadi ya, nanti apa saja misalkan produk makanannya seperti apa. Nah, di sini apakah nanti misalkan makanan kering atau makanan basah ya, buat rasanya apa dan seterusnya. Sehingga nanti disintesa ya, sehingga menghasilkan awal kesimpulan ini harus makanan kering rasa asin pedas, diproduksi memakai oven, bumbu khusus dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ada solusinya untuk membuat makanan terbuat dari kentang itu adalah kentang kremes keju. Nah, yang dikemas seperti ini. Nah, ini contoh dari dekomposisi ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pattern recognition ya. Pattern recognition ini adalah pengenalan pola. Jadi karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering melakukan hal yang berulang ya, berulang dengan pola yang sama ya. Jadi misalkan ketika kita bangun pagi ya, nah sekitar 30 menit belum subuh, kemudian kita mulai dulu salat subuh, makan 3 kali sehari, sarapan ya, makan siang, makan sore, nah kemudian sholat 5 waktu. Nah, ini adalah pola-pola yang perlu kita pahami ini, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah waktu ketika makan ya, ini akan kita bisa menelusurinya ya berdasarkan pola ini ya. Ada juga aktivitas mingguan dan bulanan membentuk pola dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, kemudian contoh lainnya, untuk meningkatkan kemampuan mengenali pola perlu dipahami bahwa pola dapat dibangun dengan berbagai cara seperti bentuk, perilaku, bahan, atau suara, gerakan, berbagai objek ya. Nah, kemudian pola tersebut akan menentukan karakteristik suatu perubahan objek ya. Contoh saja, ini contoh yang mudah. Ini ada urutan angka ya, urutan angka. Nah, bagaimana kita mengisikan angka di yang masih titik-titik ini ya? Titik ini. Kita melihat pola dari urutan angka ini ya. Ini 2 ke 6 ya, 2 ke 6. Ini kan tambah 4, 6 ke 10 tambah 4, 10 ke 15 tambah. Berarti ini polanya adalah tambah 4 ini ya. Jadi otomatis yang berikutnya ini ada tambahnya 18 kemudian 22 ya. Nah, dari 20 ini kan tambah. Ini pola ya. Jadi bisa menyelesaikan ya karena kita sudah melihat pola ya. Nah, kemudian contoh lain ya. Misalkan ini ada bentuk bangun ya, bangun segitiga, kemudian bangun segi 4, segi 5 ya. Nah, untuk berikutnya apa? Ini kira-kira coba. Nah, untuk berikutnya ini kalau dilihat ini
dari bangun pertama kedua ini bertambah bentuk ya, bertambah sisinya, sudutnya. Ini sudutnya segitiga, segi 4, 5, 6, berarti ini segi 7 ya. Di sini segi 7 dengan warna merah ya, 7 dengan warna merah. Ini contohnya ya, contohnya. Nah, kemudian aplikasinya ya, aplikasinya diterapkan misalkan pola pergerakan angin ya, ini untuk memprediksi akan datangnya badai atau angin tofan ya. Kemudian pola pergerakan harga pasar di bursa untuk memprediksi apakah harga saham di perusahaan tertentu akan naik atau turun. Kemudian kelainan pola DNA, ini membentuk pola ya, ini bisa untuk memprediksi penyakit kanker ya. Kemudian pola penyelesaian masalah, ini misalkan seorang dokter ya dalam menangani pasien ini berdasarkan pola yang sama dari pasien yang lain, dia memberikan terapinya begitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini dari pola ini ya. Ya, untuk yang ketiga ya, ini abstraction ya. Abstraction fokus pada apa yang penting ya, fokus on what's important ya. Ini fokus pada yang penting ya, ini abstraksi ini ya. Jadi ini melakukan generalisasi dan identifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian. Atau dengan kata lain ya, digunakan untuk menentukan karakteristik yang penting dari suatu masalah dengan membuang karakteristik yang tidak penting ya. Tujuannya dari abstraksi ini adalah untuk membuat representasi dari masalah yang akan diselesaikan ya. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan kita mempunyai data siswa ya. Data siswa ini memiliki entitas-entitas seperti NIM, tanggal lahir, ada nomor HP, ukuran baju ya, hobi, alamat, kemudian makanan favorit. Nah, ini untuk abstraksi ini ya, karena kita pilih yang paling penting ya untuk dijadikan data ya. Jadi kita tidak perlu mengambil semua data ini ya, tetapi kita hilangkan memang yang kurang pentingnya, sehingga yang ditampilkan sebagai file data itu adalah yang pentingnya saja ya. Misalnya kita hapus ya. Nah, untuk itu kemudian itu dihapus lagi ya. Nah, kemudian ukuran baju kita hapus ya. Nah, kemudian hobi juga dihapus ya. Nah, jadi kita tinggal kita memiliki entitas data yang penting adalah NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat ya. Nah, ini contoh dari abstraksi ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang tidak penting, fokus pada hal-hal yang pentingnya saja ya. Oke. Kemudian contoh lain misalkan bagaimana kita misalkan akan menggambar kucing ya, menggambar sebuah kucing. Nah, mungkin kita terbersit dalam pikiran kita itu kucing ini sangat banyak sekali ya. Nah, seperti apa ini ya kucing itu ya. Mungkin kita dapat bagaimana matanya ya, hijau atau coklat, kemudian ekornya panjang atau pendek ya, kemudian bulunya ada dari warna ada putih, hitam, kemudian bentuk bulunya itu lebat atau tipis ya, kemudian suaranya mengiong atau nyaring atau pelan ya, kemudian keinginan makannya itu apa, misalkan apakah senangnya ke salmon atau pindang. Itu gambaran secara abstrak dari sebuah gambar kucing ya. Nah, ini
yang berwarna hijau ini adalah secara spesifik kucing, jadi lebih detail. Nah kita untuk menggambar kucing ini tidak perlu memperhatikan hal-hal yang spesifik itu dulu ya, karena yang penting kita dapat menggambarkan bentuk satu kucing ya. Nah makanya kita hilangkan beberapa hal yang memang tidak perlu dulu ya, misalkan masalah makanan ya, kemudian suara itu ya. Nah kita hilangkan. Nah sehingga kita yang penting dari gambaran kucing secara garis besar kita akan mengetahui ya gambarannya, yaitu dari ekor, bulu, dan matanya ya, sehingga nanti akan tergambar sebuah kucing, yaitu proses cara berpikir abstraksi ya. Oke ya, baik. Untuk selanjutnya yang keempat ya, yang keempat adalah create step by step instruction algorithmic. Jadi yang keempat adalah algoritma ya. Nah kita ya, algoritma ya, algoritma atau algoritma ini mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Atau dengan kata lain, sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Instruksi ini merupakan suatu sekuensial yang akan dilakukan satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, ini jadi penyelesaiannya secara step by step ya, berurutan ya, sekuensial itu berurutan ya. Contohnya misalkan ini narasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari memasak mie instan ya. Ini cara berpikirnya itu secara algoritma. Misalkan kita mulai ya, nah apa saja dulu untuk memasak mie instan. Nah misalkan siapkan mie instan, air panci mangkok ya. Nah kemudian masak air ya, tunggu sampai mendidih ya. Kemudian masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih ya. Kemudian tunggu hingga matang ya. Nah kemudian tiriskan mie ya, masukkan bumbu ya, kemudian aduk sampai merata. Nah selesai ya. Nah ini tahapan-tahapan ini harus ada berurutan prosesnya. Tidak mungkin kita misalkan meloncat begitu ya, dari siapkan mie instan kemudian langsung tiriskan mie, kan tidak mungkin ya. Harus ada proses masukkan mie ke dalam panci berisi air mendidih, tunggu matang ya. Jadi ini adalah bagaimana cara penyelesaian masalah secara berurutan ya, menyelesaikan dulu tahap awal, kemudian tahap berikutnya baru nanti sampai tahap akhir ya. Jadi ada awal, kemudian berurutan sampai akhir ya. Ini contoh dari narasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah contoh lain misalkan ini algoritma flowchart pengiriman email ya. Nah ini nanti kita akan bentuk flowchart akan dipelajari dalam algoritma dan pemrograman. Nah ini mulai kita membuka browser ya, kemudian memasukkan alamat ya, misalkan apakah Yahoo atau mail ya. Nah kemudian dimasukkan ketikkan username dan password ya. Nah kita kan masuk ya. Nah kemudian juga bisa saja di sini dipertanyakan ini ya, apakah username-nya sudah benar ya, kita masukkan ya. Nah kemudian kalau salah nanti kan ada peringatan error ya dari sananya. Salah berarti harus kembali ke sini memasukkan lagi, masukkan lagi. Nah kalau sudah benar nanti diproses. Nah sudah masuk ke halaman emailnya ya, baru kita mengetikkan isi laporan ya, kemudian kirimkan ke email tujuannya apa ya, masukkan alamat email tujuan ya. Nah, kemudian ketika ini yakin ya sudah siap dikirim ya. Kalau tidak berarti selesaikan dulu pengisiannya, balik lagi ke sini ya. Nah, kalau udah yakin siap dikirim,
ya baru kita kirim ya. Nah, kemudian ada hasil email Anda sudah terkirim, selesai ya. Nah, ini contoh dari algoritma voucher pengiriman email ya. Nah, jadi kesimpulannya compositional thinking ini prinsip-prinsipnya ada 4, ada dekomposisi, ada pattern organization, pengenalan pola, kemudian abstraction atau abstraksi, kemudian algoritma ya, kemudian algoritma. Ya, demikian saja untuk materi kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.